Jokowi adalah fenomena, dan karena itu ia ditarik ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke samping, ke tengah, kemana saja sesuai agenda dan kepentingan masing-masing. Kita sudah mendengar, melihat, dan mengetahui bagaimana yang mengambil keuntungan dengan memakai nama Jokowi. Kita harus katakan bukan hanya para baca pres yang mendompleng popularitas Jokowi, tapi banyak, siapa saja yang mungkin sampean juga. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang nyata. Jika beda jangan baper, kalau baper jangan sama. Apa yang dilakukan para relawan, apa yang dilakukan Noel Ebenezer dengan Jokman, Jokowi mania yang kemudian menjadi Prabowo mania, tak bisa dikatakan tidak menjual nama Jokowi. Noel Ebenezer setelah tak mendapat tempat di Ganjar Pranowo, dia boyong katanya relawannya, nggak tahu berapa, ke Prabowo. Apa modalnya? Ya tadi relawan yang diklaim mendukung ke partai di mana Jokowi sebagai kadernya yang sudah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres, digiringnya agar mendukung Prabowo. Termasuk dalam hal ini, apakah itu yang namanya Projo atau Bara JP yang kayaknya terkontaminasi untuk agak lebih melirik Prabowo, tapi mengatasnamakan bahwa Jokowi punya kecenderungan lebih mendukung Prabowo, sebagaimana pernyataan Bara JP dan Projo. Padahal kita tahu baik Bara JP, Jokman pada waktu itu juga Projo adalah grup relawan yang dulu menolak dan bersumpah bakal membubarkan diri jika Prabowo masuk ke kabinet Jokowi. Nyata politik itu memang artinya bisa menjijikkan. Dan kita sudah mendengar ketika Hasyim Joyo Hadikusumo sampai mengatakan apakah kita akan memilih capres yang hobinya nonton bokep. Itu sangat persis dengan apa yang sering dikatakan berkali-kali oleh Noel Ebenezer tentang Ganjar Pranowo. Artinya betapa gigihnya Noel meyakinkan Hasyim sehingga adik Prabowo itu mengutip pernyataan Noel ke publik. Menyusul Jokman, agaknya itu yang ini sedang dikelilingkan Ketua Projo Budi Aristiadi yang punya jabatan sambilan Wakil Menteri Desa. Kita tidak tahu apa pekerjaannya, tetapi kini ia sedang rajin keliling dari media ke media, ke berbagai acara podcast. Dikatakannya ya Jokowi condong ke Prabowo, kita posisi pendukung Jokowi di Projo, 60 untuk Prabowo dan 40 untuk Ganjar. Letupan yang terakhir disampaikan Projo, ada kemungkinan Jokowi akan meninggalkan PDI Perjuangan. Segala macam pernyataan Budi Ari kontraproduktif untuk Jokowi. Bukan hanya memancing persoalan di internal PDIP, mengganggu relasi politik antara Megawati dan Jokowi, tapi juga bisa dikatakan mereduksi dukungan pada Ganjar Pranowo. Itu makanya elit PDIP seperti kebakaran janggut
karena tidak punya jenggot. Sementara itu, kubu Prabowo terus rajin mengkapitalisasi kebersamaan Jokowi dengan Prabowo, hingga Fadlizon pun yang pandangannya selama ini oposan pada Jokowi bisa mengatakan hanya Prabowo lah yang bisa meneruskan Jokowi dalam kesinambungan pembangunan. Artinya ini bertolak belakang dari cuitan dan puisi-puisi sebelumnya yang selalu menihilkan semua capaian Jokowi. Bahkan dalam hal ini para pengamat politik pun juga sibuk membacai gerak-gerik politik ini sebagai kecondongan politik Jokowi ke Prabowo dibanding ke Ganjar Pranowo yang separtai politik dan seterusnya. Kenapa bisa begini? Ya, apakah ini sehat bagi pertumbuhan demokrasi? Tidak, karena pada dasarnya kepolitikan kita tidak bisa di akar rumput, tidak beranjak dari politik identitas dalam praktik yang tidak tepat. Bahwa politik identitas tidak terhindarkan, iya, karena kontestasi ini ajang bagi berbagai identitas sebagai bagian dari keberagaman kita untuk mendapatkan kepercayaan bersama. Buruknya praktik politik identitas kita masih dalam level barbar, yakni bukan berangkat dari apa program masing-masing identitas itu, melainkan keunggulan identitas masing-masing untuk meniadakan identitas yang lain. Identitas itu bertumbuh dari kata engkau versus aku, bukan kita. Kita versus mereka, bukan kami. Outputnya kemudian adalah kalian. Kita lihat cuitan dan cuatan di medsos para pendukung para baca pres ini, tidak ada yang tidak berangkat dari kompetisi personality berkait track record, personality threshold. Tidak ada yang mengomongkan mau dibawa kemana kita dengan apa dan cara yang bagaimana. Yang semua itu dalam format medsos diringkas sebagai politik TikTok alias politik gimmick, sebagai gimmick politik. Di panggung depan para baca pres boleh ngomong yang mulia, tetapi di belakang panggung mereka tidak bisa mengendalikan pendukungnya. Tidak ada proses pendidikan politik untuk penyadaran atau pencerahan publik selain sebagai masa mengambang yang bisa didorong ke kiri dan ke kanan. Sementara politik personality pada Jokowi adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang tak tertandingi, approval rating publik hingga 80% lebih. Itu yang membuat Jokowi dipuja dan dibenci sekaligus. Karena nama Jokowi dibutuhkan untuk alat katrol kepentingan masing-masing pihak. Masing-masing pihak memanfaatkan Jokowi dengan tujuan masing-masing. Selangkah capaian Jokowi akan dikapitalisasi, yang mau pansos, namun sekecil kesalahan Jokowi akan diamplifikasi untuk menyetarakan diri. Jika Goliat melawan sesama raksasa, itu biasa. Tetapi jika David melawan Goliat, seketika itu juga daya tawar David akan terkatrol. Jika Anies atau AHY, Dani Indrayana atau bahkan Surya Paloh menantang Jokowi, itu akan punya daya jual yang tinggi. Tapi perkara Jokowi mendapatkan ceruk dukungan 80% dari sisi electoral threshold, para antitesis atau omongan Jokowi harus berjuang keras untuk menyedot tambahan 30% dari 80% itu agar setidaknya menjadi pertarungan yang seimbang.
Sayangnya perjuangan untuk itu sering jatuh dalam perdebatan wacana yang sama sekali tidak sebanding. Parodinya, Jokowi dikencet ke sana kemari, ke kanan dan ke kiri, namun bukan menjadi referensi dan preferensi politik ke depan. Padahal sumber masalah utama karena partai politik tidak berperan dalam proses politik. Setidaknya dalam membangun komunikasi politik dengan rakyat yang memiliki kedaulatan dalam menentukan negara Republik Indonesia.